Namaste Meredos, welcome back to Thai Apps, Belajar di India Channel. Jika kalian ingin mengetahui lebih tentang India, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Namaste Meredos, pada video interview hari ini, mari kita perkenalkan Pak Andrew, seorang dosen dari Universitas Kelabat. Dan kita ingin mendengarkan pengalaman beliau. Yuk silahkan Pak Andrew. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Andrew Tanilim. Saat ini saya berada di timur Indonesia, yaitu di Sulawesi Utara, di kota Manado. Dan saat ini saya bekerja sebagai seorang dosen di Universitas Kelabat, Indonesia. Bagaimana pandangan Bapak tentang India sebelumnya? Ya, sebelum saya pernah melihat India secara langsung, memang saya tahu India itu merupakan waktu lalu kalau saya tidak salah itu kedua terbesar ya. Kalau sekarang mungkin sudah yang pertama ya dalam hal jumlah penduduk. Dan berdasarkan yang saya lihat-lihat dari media sosial ataupun dari berita-berita lain yang saya dapatkan, memang sepertinya di sana itu seakan-akan sesak ya, crowded, banyak orang, seperti kotor gitu ya. Kalau saya lihat-lihat tidak kurang teratur. Itu yang pertama pandangan saya dengan India seperti itu. Dan saya tidak berpikiran bahwa untuk menempuh pendidikan di sana seperti itu. Bagaimana pandangan Bapak tentang India setelah beberapa hari di India? Nah, eh, kebetulan teman-teman, saya waktu lalu sempat mengunjungi India secara langsung, dan terus terang pandangan saya berubah drastis dari yang sebelumnya. Persepsi saya ternyata sebagian besar, bahkan hampir semua yang saya asumsikan itu semua salah. Karena apa yang saya lihat di sana ternyata dalam hal terutama pendidikan tinggi, ya, dalam hal fasilitas, laboratorium. Waktu saya ke sana, teman-teman, kebetulan saya berkesempatan mengunjungi beberapa universitas, baik di Chennai maupun di Bangalore, dan saya melihat memang dari sisi fasilitas, laboratorium, ilmu pengetahuan, lebih khusus dalam bidang IT itu sangat luar biasa. Dan kebetulan saya juga sempat berkunjung waktu itu di salah satu perusahaan besar ya, Soho kalau saya tidak salah. Dan ini merupakan salah satu perusahaan besar ya di dunia, dan saya berpikir pertama Soho itu bukan perusahaan di India ya, tapi di Amerika. Tapi ternyata perusahaan sebesar Soho itu ada di India, dan ini sangat memberikan gambaran yang sangat positif tentang kemajuan teknologi lebih khususnya di India. Bagaimana pengalaman Bapak selama di India? Jadi saya di sana kurang lebih hampir 2 minggu ya kalau saya tidak salah, dan tentunya saya merasakan pengalaman yang benar-benar luar biasa, pengalaman yang tidak mungkin saya akan lupakan, karena pengalaman yang saya dapatkan di sana memang sangat-sangat bermanfaat bagi saya secara pribadi. Dan berbicara mengenai keberagaman, mungkin ya, kehidupan kampus dan lain sebagainya, memang dalam sisi biaya hidup ya, itu menurut saya sangat terjangkau di sana ya. Dan kebetulan saya tinggal di daerah timur, di daerah Manado, yang biaya hidupnya tentunya jauh lebih murah dibandingkan di Jakarta. Dan pada saat saya ke sana, untuk biaya hidupnya itu sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada biaya hidup yang saat ini saya tinggali ya di daerah Sulawesi Utara di Manado. Dan dalam sisi mungkin tadi kenyamanan, keamanan, selama saya berada di sana, ya saya tidak pernah merasakan suatu hal-hal yang negatif, ancaman, ataupun hal-hal yang mengganggu saya, baik di luar ya maupun di luar, maksudnya di jalan. Kebetulan saya berkesempatan pisah dengan rombongan ya. Saya ingat di hari Sabtu, dan saya berjalan sendirian tanpa ada kenal siapa-siapa. Saya naik, saya lupa namanya, seperti Grab begitu, dan aman-aman saya sampai di tempat tujuan, karena juga tidak masalah dengan masalah bahasa ya, karena
India itu sangat-sangat menerima bila mana kita berbicara dengan bahasa Inggris ya, tidak masalah sama sekali. Sehingga dari sisi keamanan, kenyamanan saya tidak masalah sama sekali. Dan dari sisi mungkin keagamaan, ras, suku, saya lihat di sana sangat beragam ya. Terutama kebetulan saya berkesempatan mengunjungi beberapa universitas, terlihat ya keberagaman di kehidupan kampus itu sangat-sangat terlihat, baik mungkin juga di industri yang sempat saya kunjungi ya di Soho. Dari sisi travel, makanan, kebetulan lalu juga dibawa ke beberapa tempat untuk melihat beberapa culture yang ada di India. Jadi sangat-sangat indah, sangat-sangat recommended ya bila mana kita ingin travel mungkin ke India. Dari sisi makanan tentunya kita mirip-mirip sebenarnya dengan di Indonesia ya, banyak menggunakan rempah-rempah dan kaya akan rasa, dan tentunya memiliki pengalaman baru ya di dalam merasakan berbagai jenis makanan-makanan yang enak ya, yang bisa dikonsumsi. Bagi saya secara pribadi tidak ada masalah dengan makanan. Apakah itu dari rempah-rempahnya, sedikit pedas ataupun pedas, ya cocok dengan lidahnya orang Indonesia sih, lebih khusus Indonesia mungkin di timur sini. Kalau sekilas yang selama saya di sana ya mengunjungi beberapa tempat, yang saya lihat sih sangat beragam ya, tidak ada seperti kelompok-kelompok tertentu atau kasta-kasta tertentu di dalam lingkungan yang saya lihat sih, terutama waktu lalu banyak mengunjungi akademis ya, universitas. Tapi di tempat-tempat lain yang saya kunjungi juga saya tidak melihat adanya hal-hal demikian ya. Apalagi misalnya ada pelang-pelang tertentu, mungkin ini hanya khusus untuk orang kasta ini. Saya tidak melihat sih sepanjang mata saya memandang ya. Gitu kira-kira. Bagaimana kualitas pendidikan di India dibandingkan dengan Indonesia? Jadi ini juga merupakan hal yang saya sangat surprise ya, teman-teman semua, karena waktu awalnya sebelum saya ke India saya pikir sepertinya di Indonesia bisa jadi cukup maju ya dibandingkan dengan India, tapi setelah saya ke sana melihat industri, melihat beberapa kampus yang di Chennai maupun di Bangalore, saya sangat terkesan dengan kualitas pendidikan di India ya. Selain dari sisi fasilitas dan teknologi, mereka juga memiliki banyak center of excellence, dan tentunya ini menjadi inspirasi ya bagi pendidikan di Indonesia. Bahkan yang saya lihat mereka juga memiliki kolaborasi yang sangat erat ya dengan industri, di mana mahasiswa itu sangat berkesempatan untuk melakukan seperti internship di perusahaan-perusahaan multinasional ataupun perusahaan-perusahaan internasional ya, seperti tadi saya katakan di Soho dan lain-lain. Jadi perspektif saya sangat berubah drastis karena saya rasa kualitas pendidikan di India ini sangat-sangat baik ya, dan bahasanya juga yang digunakan biasanya ada, kalau ingin belajar itu salah satu barriernya adalah bahasa ya, dan saya lihat di India itu barrier bahasa itu tidak menjadi masalah karena mereka sudah menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris. Jadi memang tidak masalah sama sekali untuk melakukan pendidikan di sana, dan sangat berkualitas, murah, dan kita bisa mendapatkan exposure sangat-sangat exposure internasional itu terasa sekali. Apa yang dapat diimplementasikan oleh sistem pendidikan di Indonesia? Baik, memang ini pertanyaan yang mungkin saya sedikit sulit jawabnya. Tapi kalau saya lihat sebenarnya ada beberapa menurut saya best practice yang mungkin kita bisa implementasikan ya di sistem pendidikan Indonesia. Saya senang melihat universitas-universitas sana ya banyak sekali menggunakan pendekatan berbasis teknologi dengan fasilitas-fasilitas yang saya lihat sangat modern, sangat menunjang untuk melakukan research and development ya, dan terutama juga sangat dekat sekali dengan industri. Jadi mereka universitas itu sangat erat sekali melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak industri. Jadi semua proyek-proyek mungkin industri itu diberikan kepada universitas,
sehingga universitas juga tidak hanya menjadi lembaga pendidikan dalam tanda kutip, tetapi juga terlibat di dalam research dan development daripada industri-industri yang ada di industri, lebih khusus industri-industri IT mungkin yang ada di India itu secara khusus, bahkan secara internasional juga. Dan untuk biaya buku, kalau saya tidak salah sih, tidak salah ingat, bahkan di India juga buku-bukunya itu memiliki special edition ya, khusus untuk India, yang harganya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan buku-buku yang sama yang dijual di tempat kami di Indonesia ataupun mungkin di tempat-tempat yang lain. Jadi itu mungkin yang saya bisa lihat, di mana mereka memiliki pendekatan berbasis teknologi, ya, fasilitas modern, kemudian kolaborasi dengan industri yang sangat erat, kemudian juga melakukan kolaborasi pendidikan dengan industri, dan juga dengan universitas-universitas besar bahkan di Eropa ataupun di Amerika ya. Jadi mungkin tambahan, jadi mereka juga yang saya lihat pada saat berdiskusi di sana sering mendatangkan dosen-dosen visiting lectures dari universitas-universitas besar di Eropa ataupun di Amerika. Apa yang dapat diekspektasi oleh mahasiswa Indonesia ketika mereka ingin ke India? Ekspektasinya untuk mahasiswa Indonesia, teman-teman yang ingin belajar di India, tentunya teman-teman akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa dengan penuh keberagaman ya, dengan fasilitas yang modern, kemudian bisa terlibat langsung dengan industri, belum lagi mendapatkan exposure budaya-budaya tidak hanya India tetapi juga dari berbagai belahan di dunia, yang tentunya ini bisa menjadi suatu nilai tambah ya untuk mahasiswa ataupun teman-teman semua yang berkeinginan untuk belajar di India. Bagaimana overall experience Bapak di India? Overall, teman-teman semua, kurang lebih saya 2 minggu berada di sana. Pengalamannya sangat-sangat positif ya, sangat terkesan dengan kemajuan teknologi, kemajuan pendidikan, keberagaman budaya yang India miliki. Jadi overall experience saya luar biasa, sangat positif, dan saya encourage juga ya bagi teman-teman yang mungkin yang berminat untuk belajar di India, pasti akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa, positif, sama seperti yang saya rasakan. Saya tentunya sangat merekomendasikan pada teman-teman semua ya, baik siswa mungkin yang ingin melanjutkan studinya, ataupun mahasiswa bahkan yang ingin melanjutkan studi S2, S3, ataupun mungkin postdoktoralnya, ya, karena India bisa merupakan salah satu destinasi belajar yang kaya akan pengalaman ya, pengalaman hidup, harga terjangkau, fasilitas pendidikan yang baik, yang canggih, dan tentunya ini bisa menjadi investasi sangat berharga ya untuk teman-teman semua di masa yang akan datang. Dan dengan itu, interview kita selesai deh. Ternyata India itu bagus loh, apalagi dengan kualitas pendidikannya dan juga harga yang murah. Jadi, tunggu apa lagi? Kalau kalian ingin melanjutkan pembelajaran kalian, cobalah melihat India. Sekian untuk video hari ini. Kavi Alvida, nakehna firmilenge.